Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Catur Haji Putra. Kali ini saya ada servisan ya, Samsung A51 atau tepatnya Samsung A515F. Jadi HP ini kendalanya kalau dicas hanya keluar gambar petir. Dan ini coba saya bongkar untuk backdoornya menggunakan mika bekas touchscreen ya, kan dibantu thinner sama dihangatkan dengan blower. Jadi untuk kasus HP Samsung yang dicas hanya gambar petir itu banyak kemungkinan ya, bisa jadi dari baterainya, bisa jadi dari konektor casnya, atau bisa jadi juga dari mesinnya. Untuk jalurnya mungkin biasanya ada yang putus, tapi ini saya tes step by step dulu agar kita tidak salah eksekusi. Ini setelah terbuka langsung saya lepas untuk baut-bautnya dan mesinnya ya, penutup mesinnya belakang. Nah, keadaan seperti ini. Jadi posisi jika dicas hanya gambar petir itu normalnya harusnya ada gambar baterai ya, ada gambar baterai melakukan pengisian. Ini langsung saja setelah bautnya saya buka, lalu saya buka untuk mesinnya. Jadi Samsung A51 ini jika mau buka mesin harus buka belakangnya dulu ya, casing belakang dibuka dulu, baru penutup mesinnya seperti ini dibuka. Ini saya cek untuk baterainya menggunakan avometer, dan juga untuk mesinnya apakah ada konslet. Nah, ini saya menggunakan ohm kali 1 ya untuk pengecekan mesin. Nah, ini normal, nggak ada yang konslet. Dan selanjutnya saya tes untuk baterainya, juga harusnya ada isinya sekitar 3,8 volt. Untuk baterai 3,8 harusnya sudah kuat ya untuk melakukan pengisian. Nah, ini saya cek untuk pengisiannya menggunakan DC volt 12 volt. Nah, ini nggak masuk ya, jarumnya bergoyang tapi hanya sedikit. Itu harusnya jarumnya ke sekitar 4 volt ya untuk pengisian. Nah, ini bisa jadi konektornya ya. Ini saya coba saya buka untuk konektornya. Kebetulan untuk konektor di HP Samsung A51F ini menggunakan Type-C ya, tipe Type-C. Setahu saya untuk konektor tipe Type-C itu jarang sekali rusak. Ya, ada beberapa kemungkinan rusak, tapi sangat jarang. Biasanya kotor. Kalau kotor biasanya saya bersihkan menggunakan thinner, itu sudah normal kembali ya. Jadi ini saya coba saya sikat dulu, saya bersihkan menggunakan thinner. Nanti apabila dibersihkan masih tetap ya, terpaksa saya ganti.
ini sepertinya sudah bersih ya, dan untuk di soket-soketnya saya cek juga bersih, tidak ada korosi. Ini harusnya sudah normal ya biasanya, tapi coba kita lihat apakah bisa normal pengisiannya. Nah, ini untuk baterainya saya suntik dulu ya, biar agak nambah sedikit. Takutnya bermasalah di baterainya yang drop, jadi terlalu lama nggak diisi, akhirnya baterainya habis. Nah, ini sudah sekitar hampir 4 volt ya. Kalau prosentasenya mungkin sekitar 25%. Oke, coba saya cas dulu, saya lakukan pengecasan. Kalau dengan dibersihkan ini sudah down ya, langsung saya tutup ya, saya kembalikan lagi. Nah, ini sambil saya nyalakan. Ini saya menggunakan kabel data sambungan ya, menggunakan kabel data sambungan. Coba kita lihat apakah masuk pengecasannya. Nah, ini enggak, setelah saya tunggu beberapa saat enggak masuk ya ternyata. Berarti di sini analisa saya kemungkinan konektornya. Nanti kalau konektor sudah saya ganti kok ternyata tetap, bisa jadi di kabel fleksibelnya. Tapi kayaknya ini konektor. Coba kita ganti konektornya dulu. Dan ini kalau untuk beli baru biasanya satu set sama PCB-nya ya. Jadi karena saya nggak punya stok untuk yang konektor cas di A51F, jadi nanti akan saya carikan copotan dari mesin lain yang masih baru, papan board cas lain yang masih baru. Ini sebelum dilepas, bersihkan dulu untuk lem-lemnya, karena untuk konektor cas Type C biasanya dilumuri banyak sekali lem. Nah, ini saya kerik dulu untuk lem-lemnya. Dan ini untuk papan board casnya itu gandeng sama handsfree ya, sama headset. Biasanya kalau diganti satu set dengan papan boardnya itu biasanya ada yang headsetnya bermasalah, kadang ada yang konektor kabel fleksibelnya itu bermasalah. Nah, daripada berlarut-larut, saya memilih untuk ganti konektor casnya saja. Nah, ini sudah terlepas untuk konektornya yang lama. Setelah terlepas, ini saya bersihkan dulu ya, karena untuk Type C di konektor casnya itu
kaki-kakinya itu lumayan banyak ya, beda sama Android. Soalnya Android kebanyakan kaki-kakinya biasanya pakai 5 kaki atau kadang ada yang 4 kaki, tapi untuk konektor yang Type-C ini lumayan banyak kakinya. Jadi daripada nanti nyenggol ke kaki yang lain karena jaraknya juga lumayan rapat, ya lebih baik saya bersihkan dulu menggunakan solder wick, sisa-sisa timahnya. Dan ini saya bersihkan sisa fluknya menggunakan thinner. Dan saya ambil papan board Type-C yang baru, tapi untuk konektornya saya lepas, saya pindahkan. Jadi hanya saya pindahkan konektornya saja. Ini kalau nggak salah untuk papan casnya ini biasanya kalau dipindah semua satu set ganti papan cas itu biasanya ada yang bermasalah. Jadi untuk menghindari itu, jadi saya pindahkan untuk konektornya saja. Dan ini saya ambilkan dari Redmi kalau nggak salah ya, lupa saya. Oh mohon maaf, itu memang untuk Samsung ternyata, untuk Samsung yang A50. Jadi saya lepas, saya pindahkan ke A51 untuk konektornya saja. Sebelum pemasangan saya berikan fluk. Setelah saya presisikan, baru di blower. Ya seperti ini ya. Ini saya cek apakah ada kaki-kaki yang nyambung, karena jaraknya memang ini ya, jaraknya memang sangat rapat, jadi rawan untuk nyambung untuk kaki-kakinya. Oh iya, dan ini saya juga pernah dulu untuk ganti konektor cas dengan satu papan board, itu pernah mati ya akhirnya HP-nya. Jadi HP normal saya ganti konektor cas berikut papan boardnya yang satu set, itu saya pernah mengalami ternyata bisa mematikan HP. Jadi lebih aman memang ganti konektor casnya saja.
apabila papan botnya tidak ada masalah. Dan sampai sekarang penyebab matinya kenapa saya juga belum nemu ya, tanya-tanya di forum juga memang ada kasus seperti itu, cuman penyebabnya apa nggak ada yang tahu. Nah ini coba setelah saya ganti, saya pasang kembali, semoga saja bisa normal. Nah ini untuk penutup mesinnya saya tutup sekalian. Nah masih gambar petir. Saya coba sambil saya nyalakan apakah masuk pengisiannya. Nah ini setelah saya tunggu beberapa saat, pengisian bisa normal ya. Nah ini pengisiannya masuk. Berarti masalah sudah down ya, tinggal kita rakit kembali, saya baut kembali. Jadi seperti itu ya untuk kasus Samsung A515F yang dicas hanya gambar petir. Memang ada beberapa beberapa penyebab biasanya. Jadi walaupun kasusnya sama, tapi itu biasanya penyebabnya macam-macam. Jadi harus dicek dulu. Dan apabila memang Anda tidak punya basic untuk servis handphone, alangkah lebih baiknya langsung dibawa ke counter terdekat aja. Apabila HP Anda yang kebetulan A515F ada kendala atau ada masalah. Dan untuk masalah harga banyak yang tanya ya. Jadi saya tegaskan lagi, untuk harga itu tiap counter, tiap area itu beda-beda. Jadi harga di saya tidak dapat digunakan patokan untuk counter atau area lain. Yang jelas di sini ada harga, pasti ada kualitas. Kalau Anda yang mau kualitasnya bagus, servisnya bagus, ya kemungkinan harga juga agak mahal. Nah, dan ini setelah saya baut, saya lem kembali. Ini menggunakan lem LCD ya, yang biasanya saya pakai. Setelah dilem mengeliling, baru nanti dipasang untuk casing belakangnya atau backdoornya. Ya mungkin cukup itu saja ya untuk kasus Samsung A515F yang dicas hanya gambar petir. Jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Dan mungkin cukup itu dari saya. Sebentar lagi Lebaran, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf
lahir dan batin. Ya, cukup itu saja. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga agar Anda dapat pemberitahuan jika ada video baru di channel ini. Dan akhir kata dari saya, jangan lupa tetap selalu jaga harga servisan. Terima kasih.